warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rice Sandra Dewi akan menyampaikan materi saya yaitu tentang waktu. Waktu, satuan waktu yang biasanya kita kenal itu jam, menit, detik. Selain itu, satuan waktu juga bisa kita kenal itu hari dan bulan. Untuk menyatakan tanda waktu, selain digunakan notasi 12 jam, dan juga dapat kita gunakan notasi 24 jam. Setelah 12 jam siang atau 1 siang dapat disebut dengan pukul 13.00. Sedangkan pukul 12 malam juga bisa disebut pukul 24.00 atau juga bisa disebut pukul 00. Hubungan antara satuan waktu yang satu dengan satuan waktu yang lainnya adalah sebagai berikut. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Berapa jam yang dibutuhkan delman untuk menempuh jarak sejauh 32 km dengan kecepatan 16 km per jam? Jawab, rumus yang digunakan yaitu T sama dengan S per F sama dengan 32 km, di mana 32 km ini adalah jarak per 16 km per jam. 16 km per jam ini adalah waktu. Jadi 32 per 16 adalah 2 jam. Jadi delman menempuh jarak sejauh 32 km itu adalah 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 2014070059. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang satuan pengukuran jarak. Konsep jarak ini sendiri yaitu berkaitan dengan panjang garis yang menghubungkan antara dua titik. Di sini, jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan jarak antara lain seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tetapi di satuan ini yang sering digunakan adalah kilometer dan meter, seperti contoh yang ini. Yaitu Ersa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh Ersa selama 5 jam? Nah, di sini kita harus mengetahui berapa jaraknya dengan rumus kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya yang tadi yaitu 60 km per jam, sedangkan waktunya adalah 5 jam. Jadi 60 dikali 5 jam sama dengan 300 km. Yang harus ditempuh oleh Ersa mengendarai motornya adalah 300 km. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayukani Fitri, NIM 2014070069. Baik, saya kelompok 10 dari Matematika Dasar akan mencoba menjelaskan materi yang terakhir yaitu debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Dengan kata lain, debit melibatkan satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Besarnya debit dapat dicari menggunakan rumus yaitu Q sama dengan V per T, di mana Q sama dengan debit dengan satuan meter kubik per sekon dan V sama dengan volume dengan satuan meter kubik, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Baik, kita lanjut dengan contoh soal, di mana contoh soal yang pertama yaitu jika air terjun dapat memindahkan 18.000 meter kubik air dalam waktu 1 jam, maka berapakah meter kubik per sekon debit aliran air tersebut? Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yang diketahui,
di mana dari soal kita dapat melihat bahwa yang diketahui yaitu T atau waktu, yaitu 1 jam. 1 jam kita rubah menjadi detik, yaitu 3600 detik. Kemudian volume atau V sama dengan 18.000 meter kubik. Kemudian yang ditanya yaitu debit air. Dari penjelasan tadi kita dapat melihat bahwa rumus mencari debit yaitu Q sama dengan V per T, di mana V-nya kita dapat yaitu 18.000 meter per kubik dan T-nya sama dengan 3.600. 18.000 meter kubik per 3.600 sekon sama dengan 5 meter kubik per sekon. Maka debit air tersebut adalah 5 meter kubik per sekon. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas salah dan janggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan pembahasan materi yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Berbeda lagi dengan kecepatan rata-rata yang merupakan perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap seluruh waktu yang dibutuhkan. Untuk menentukan kecepatan suatu benda, dapat kita gunakan rumus yaitu V sama dengan S per T, di mana S sama dengan jarak tempuh dengan satuan kilometer atau meter, dan T sama dengan waktu tempuh dengan satuan jam atau sekon, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon. Baik, kita masuk kepada contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu jarak kota A ke kota B 180 km. Jarak tersebut dapat ditempuh Dini selama 4 jam dengan bersepeda. Berapa kilometer per jamkah kecepatan Dini bersepeda? Pertama-tama kita lihat yang diketahui dari soal, yaitu jarak tempuhnya 180 km dan waktunya adalah 4 jam. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan S per T, di mana 180 dibagi 4 yaitu 4 meter. Jadi kecepatan sepeda tersebut adalah 4 km per jam. Sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Sandra Dewi akan membacakan materi terakhir yaitu tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. 1. Perbandingan. Jarak berbanding lurus dengan waktu, artinya jika jarak yang ditempuh semakin jauh, maka yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga untuk menyelesaikan masalah jarak dan waktu ini melalui perbandingan senilai. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, artinya semakin besar kecepatan maka semakin kecil atau sedikit waktu yang dibutuhkan, sehingga untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kecepatan dan waktu dapat diselesaikan dengan perbandingan berbalik. Yang kedua yaitu rumus. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V kali T, yang dimana S itu adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu.